Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Atin. Buat teman-teman yang baru menemukan video ini, aku ucapin welcome di YouTube-nya aku. Mudah-mudahan channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman, aku pengen ngasih tips ke kalian yang mau datang ke kampung Inggris. Tentunya kalian kan harus memilih lembaga kursusan ya teman-teman. Nah, di sini aku akan berikan 3 tips yang sangat penting untuk teman-teman ketahui sebelum teman-teman itu berangkat ke kampung Inggris ataupun memilih suatu lembaga kursusan di kampung Inggris. Kenapa sih teman-teman harus memperhatikan beberapa hal ini? Karena teman-teman, di kampung Inggris itu banyak sekali lembaga kursusan bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Jadi teman-teman jangan sampai memilih tempat kursusan yang salah. Nah, ini kan nantinya akan sia-sia gitu ya ketika teman-teman memilih lembaga kursusan yang salah. Makanya teman-teman harus tahu 3 tips ini supaya teman-teman paling tidak ada gambaran ya ketika akan memilih lembaga kursusan di kampung Inggris. Tips dari aku yang pertama yaitu teman-teman harus menentukan tujuan teman-teman datang ke kampung Inggris itu apa sih. Nah, misalkan teman-teman tuh fokusnya ke grammar gitu ya, ataupun speaking, TOEFL atau hal yang lainnya. Pokoknya teman-teman harus memiliki tujuan gitu. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan program yang akan teman-teman ambil ataupun lembaga mana sih yang memang masuk dalam daftar list teman-teman. Nah, misalkan teman-teman tuh fokusnya ke grammar, berarti teman-teman juga harus melihat ya ataupun mencari lembaga-lembaga yang memang fokusnya itu ke grammar gitu. Nah, ini yang akan berhubungan dengan lembaga yang akan teman-teman pilih nanti. Nah, teman-teman, setelah kamu menentukan tujuan kamu datang ke kampung Inggris itu apa, kemudian kamu harus melakukan tips yang kedua, yaitu melakukan riset sebanyak-banyaknya, teman-teman. Ini sangat penting sekali kamu lakukan. Jangan sampai kamu memilih lembaga kursusan yang memang sebelumnya itu belum pernah kamu riset, gitu. Nah, caranya gimana Kak risetnya? Apalagi buat teman-teman yang dari jauh gitu ya, nggak bisa langsung survei ke lembaganya langsung gitu ya. Kalian bisa cek media sosial di lembaga tersebut, ataupun kalian bisa cek di websitenya langsung, dan kalian juga bisa tanya ke alumni yang memang sudah pernah kursus di lembaga tersebut. Nah, kalian bisa tanya testimoni dari alumni tersebut, gimana sih kira-kira kursus di lembaga itu. Nah, apakah direkomendasikan oleh alumni tersebut atau bahkan tidak. Nah, teman-teman, dalam melakukan riset lembaga kursusan ini, kamu harus benar-benar cek dan cross-check lagi ya. Jangan sampai kamu itu langsung menyerap informasi yang memang disajikan di sosial media ataupun di website mereka. Karena memang ada beberapa lembaga yang memang itu hanya bagus di brandingnya aja teman-teman, tapi untuk kualitas itu kurang bagus. Jadi teman-teman harus benar-benar cek dan cross check lagi riset dari lembaga tersebut teman-teman. Nah, itu tadi gimana caranya ya, kamu salah satunya bisa melakukan tanya ke alumni. Pasti kan alumni itu kan akan bilang apa adanya ya teman-teman. Ketika misalkan di lembaga tersebut itu nggak bagus ataupun nggak direkomendasikan, pasti mereka juga akan menyampaikan hal yang sama gitu ya. Ketika lembaganya misalkan bagus, tentu alumni tersebut pun akan memberikan rekomendasi. Tips yang ketiga dari aku yaitu pertimbangkan waktu dan program yang teman-teman pilih. Nah, misalkan nih teman-teman tuh hanya punya waktu 1 bulan, berarti teman-teman jangan sampai memilih program itu yang durasinya 6 bulan bahkan 1 tahun ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus memperhatikan waktu yang teman-teman miliki dan program yang akan teman-teman ambil di sana. Dan kalau misalkan teman-teman itu hanya punya waktu sebentar, jangan memaksakan diri untuk ngambil program yang banyak gitu ya. Misalkan 1 hari itu kamu ngambil 7 program. Ini banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain juga ya. Ini menurut aku teman-teman sangat over ketika kamu 1 hari mengambil 7 program, itu mungkin kamu akan kelelahan ya. Meskipun dalam hati kamu ataupun dalam pikiran kamu itu mumpung di kampung Inggris, jadi aku ngambil programnya banyak aja deh biar cepet pinternya. Tapi menurut aku teman-teman, ketika kamu ngambil programnya itu juga terlalu banyak, itu malahan membuat kamu nggak fokus teman-teman. Jadi yang efektif adalah
misalkan kamu satu harinya itu ngambil 3-4 program, itu udah bagus sih teman-teman, ketambahan program yang ada di asrama juga. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa tips dari aku untuk kalian yang akan menentukan lembaga kursusan di kampung Inggris. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut, boleh untuk langsung tulis di kolom komentar ataupun langsung DM ke Instagram aku @sitkiatin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.